Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, Mandala FM 107,8 FM Radio Kampus. Selamat siang CS Mandala, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Semoga apapun kegiatannya dan dimanapun keberadaannya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama aku Nikita Amanda yang bakal nemenin teman-teman semua selama 20 menit ke depan. Oke, bagi CS Mandala yang mau sharing bareng aku juga di sini bisa hubungi di 0895 06 608368. Dan juga buat teman-teman yang mau kirim-kirim salam buat sahabat, pacar atau orang-orang tersayang juga bisa dihubungi di nomor yang tadi. Oke. Teman-teman kembali lagi bersama aku ya. Sekarang kita berada di segmen Sharun, yaitu sharing Quran. Nah, di sini aku bakal bahas sama narasumber yang udah aku undang. Ini Masya Allah banget ya. Yaitu Teh Nusyaibah Iskandar. Halo Teh Uca. Halo Unimanda. Oke, jadi di sini kita bakal bahas menurut informasi nih sebelumnya dari Teh Uca ya. Di dalam surat Yusuf ayat berapa tuh Cak? Ayat 4. Ayat 4 itu ada rahasia-rahasia yang besar mengenai apa ya? Aura kecantikan, ketampanan. Oke, menarik banget nih Teh Uca kan karena apa? Mahasiswa-mahasiswi itu kan biasanya ih aku cantik gaya, ih aura aku nganggap aku positif vibes ya gitu ya. Banget. Oke. Langsung aja ya kita bahas. Nah, Teh Uca boleh nggak kasih tahu? Mungkin nih CS Mandala belum ada yang tadarusnya belum nyampe ke surat Yusuf. Boleh nggak Teh Uca dibacain, dikasih tahu? Iya. Ayat surat Yusuf ayat 4 itu gimana sih bunyinya? Iya, menarik banget nih Uni. Untuk mengenal di surah Yusuf ayat 4 ini, yuk kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, artinya itu ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Nah, kira-kira begitu lafaz dari Quran surah Yusuf ayat 4 ini Unimanda. Iya. Jadi gitu ya CS Mandala, bagi CS yang belum pernah sampai tadarusnya ke surat Yusuf. Iya, boleh. Gak canda. Pasti anak-anak Win udah pada sampai nih. Iya dong, udah pada Masya berulang-ulang Allah ya. kali. Ya Hatam oke, Teh Uca. Ya. Teh Uca kan surat Yusuf ayat 4 itu banyak mengandung rahasia nih, berkaitan dengan aura, bahkan berkaitan dengan jodoh dan lain-lain. Rahasia pertama yang ada di dalam surat Yusuf itu tentang apa sih, Teh Uca? Kalau boleh tahu? Nah, menarik banget ya. Sebelum kita mengungkap apa sih itu rahasianya ya. Iya. Sebetulnya kisah di balik surah Yusuf ayat 4 ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan setiap ayat dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat muslim untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup tentunya ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran memuat berbagai macam hal, seperti halnya aturan dalam beribadah, nilai ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sosial, politik, bahkan sampai ke budaya juga ya, Teh Uca? Iya, pasti ada manfaatnya ya. Politik itu gimana sih? Maksudnya Teh Uca, misalnya dalam kita berpolitik kita tetap menjadi sosok yang positif vibes atau aura yang positif ke diri sendiri ataupun ke orang lain gitu. Nah, menarik banget ya. Perihal positive vibes ini merupakan istilah yang nggak asing lagi mungkin ya kita dengar. Iya, udah umum apalagi di anak gaul zaman sekarang. Betul banget nih Yuni. Istilah ini mengacu pada energi ya atau aura yang mengalir pada diri seseorang, di mana secara spontan bisa berpengaruh positif juga buat orang lain dan diri sendiri. Namun menciptakan positive vibes ini bukan perkara yang mudah loh nih, apalagi ketika kita sedang bad mood ya. Jadi butuh effort juga ya, Iya, betul banget nih, ada tipsnya butuh ya. Effort, ingat butuh effort. Nah, apalagi kalau kita lagi bad mood, yang nggak jarang akan berpengaruh pada sikap kita.
Namun ketika kita mampu menciptakan positive vibes, ini bisa jadi confidence booster loh. Gitu nih. Nah, jadi contohnya kayak misalkan ada nih seseorang yang kayak dia diem, adem, ayem, tapi kalau udah bad mood bisa jadi mau. ya betul. Nah, kalau misalkan kita menerapkan positive vibes ini, insya Allah aman ya. Tentram dan damai ya betul Teh banget Uca. sih. Kayaknya aku harus menerapkan juga nih. Iya, betul nih, buat teman-teman juga perlu sekali ini. Nah, sebagai makhluk sosial ya, kita sebagai insan tentunya penghuni planet bumi akan melakukan interaksi satu sama lain dong. Kecil kemungkinan ya bila manusia mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, di dalam interaksi inilah sebagai salah satu penghuninya, kamu dan kita pasti menginginkan lingkungan yang mampu memberikan getaran positif di dalam kehidupan, atau kita kenal dengan positive vibes ini. Terus Teh Uca, nah kan teman-teman pasti udah kenal ya setelah dijelasin sama Teh Uca tadi positive vibes itu apa dan aura kecantikan itu apa. Dan walaupun disebut aura kecantikan, ini buat yang cowok-cowok juga ya Teh Uca ya, bukan buat cewek doang gitu. Selanjutnya kita pengen tahu dong Teh Uca, gimana sih cara kita mengeluarkan gitu aura kecantikan itu. Nah, baik nih Yoni, sebenarnya di dalam Islam sendiri sudah mengenal yang namanya aura ya. Akan tetapi dengan bahasa yang berbeda. Dalam Islam menyebutnya adalah cahaya batin. Hal ini menurut para ahli, aura berkolerasi pada aura di dalam tubuh manusia. Nah, untuk membuka aura secara Islam berikut ini harus dilakukan dengan ikhlas ya. Tentunya yang pertama, niat yang baik dan juga yang paling utama adalah istiqomah dalam menjalankannya. Jadi tetap niatnya karena Allah ya Teh Uca, bukan karena pacar atau karena denyut seseorang yang bikin berdenyut-denyut. Iya, betul. Jadi tetap karena Allah, ingat guys. Iya, luruskan niat ya. Nah, aura yang menyelubungi tubuh akan terpancar dengan kuat, bahkan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik sebelumnya ya, dari sebelumnya insya Allah. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama itu tipsnya melakukan wudu. Jadi kita sering berwudu ya, itu sangat berpengaruh banget tuh nih. Kalau kita sering berwudu itu memang sudah Allah jamin ya akan beda aja gitu dari auranya, dari kulitnya pun, dari pori-porinya juga. Efek dari wudu tuh luar biasa banget sih. Iya, Masya Allah ya guys. Jadi yang buat yang jarang wudu, mulai sekarang sering wudu. Rajin berwudu. Dijaga ya Teh Uca ya wudunya. Betul. Nah, tips yang kedua ini ada berdoa. Nah, berdoanya itu tentu dengan meluruskan niat ya. Dan apabila kita membuka aura, rajinlah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan memperbanyak doa berarti jiwa kita menjadi lebih kuat dan tenang, yang akan berdampak langsung pada aura kita. Begitu nih. Kalau boleh tahu contoh, kalau Teh Uca pasti mengamalkan ya. Gimana tuh doa apa yang biasanya Teh Uca ke Allah, panjatkan ke Allah? Biasanya doanya di surah Yusuf ayat 4 ini. Jadi itu sebagai itu doa ayat, tapi sebagai doa juga. Masya ya. Allah. Keren banget lah ini, guys. Jadi surah Yusuf ayat 4 ini sebagai doa, dan dilanjut doa bercermin biasanya aku tipsnya ya. Ini tips pribadi ya. Bocoran dari Teh Uca. Jadi boleh dicatat. Ketika kita sedang berwudu juga sedang membasuh wajah, kita membaca surah Yusuf ayat 4 ini dan doa bercermin. Jadi insya Allah ya kerasa beda-bedanya deh gitu nih. Nah, ada pun tips yang ketiga nih. Yang ketiga ini ada bersolawat. Kenapa sih? Apa pengaruhnya dari ke aura ini? Ternyata memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan memperbanyak solawat, maka jiwa kita akan merasakan kekuatan yang luar biasa besar. Kekuatan inilah yang dapat memicu bangkitnya aura dari dalam tubuh. Gitu nih. Terus kalau Teh Uca sendiri punya pengalaman nggak yang mau diceritain setelah mengamalkan amalan ini? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin CSCS Mandala penasaran banget sama pertanyaan terakhir ya, betul. Karena berhubungan dengan
si denyut tadi ya. Boleh. Jadi dari sholawat ya, dari bersolawat ini dari aku pribadi biasanya dari apa ya, menjauhi apa yang namanya melamun sih. Kalau misalkan kita lagi melamun ya, lagi kosong gitu, sebisa mungkin kita ingat ke Nabi, ingat ke Allah gitu. Jadi waktu-waktu luang kita diisi dengan bersalawat gitu sih paling. Oke, Teh Uca. Terus kita lanjut nih ya Teh Uca ya. Pertanyaan yang mungkin bahasanya lebih panjang nih dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah tadi Teh Uca ngejelasin apa sih itu positive vibes atau aura yang terkandung di dalam surat Yusuf ayat 4 tadi, pengertiannya apa, dari yang tahu sekarang jadi yang belum tahu sekarang udah jadi tahu, dan gimana cara kita membuka aura diri sebagai seorang muslim dan muslimah juga udah dijelasin sama Teh Uca. Betul. Sekarang yang terakhir, setelah kita udah tahu dan udah tahu tipsnya, udah kita amalkan, kita dapat apa sih Teh Uca dari amalan yang kita amalkan ini gitu? Nah, menarik banget nih Uni, pertanyaannya ya luar biasa. Terus ada hubungannya nggak sih sama kayak misalnya kalau udah kayak gini jodohnya bakal kayak gini nih ya. Pertanyaan jodoh banyak banget loh Teh Uca. Iya, boleh nih. Jadi boleh ya nih sharing ya? Iya, boleh sharing banget pengalaman dong. pribadi. Boleh. Iya, jadi dulu semasa aku masih kecil beranjak remaja ya, dari orang tua aku sendiri memberikan tips atau memberikan amanat gitu ya. Ternyata yang berisinya itu tentang baca doa dalam surah Yusuf ayat 4 ini gitu nih. Jadi kata ibu saya itu coba baca di setiap harinya, di setiap setelah sholat ataupun di waktu-waktu luang untuk dibaca ayat ini tuh gitu. Jadi mungkin dari Ibu Teh Uca juga mengamalkan ya? Alhamdulillah ya. Jadi Masya Allah. ternyata apa sih efeknya? Dulu itu belum kerasa ya, gimana sih biasa aja gitu ya rasanya, baik-baik aja, udah kayak dilakuin gak ada yang berubah. nggak ada yang berubah gitu ya. Ternyata setelah besar, setelah ngeh gitu, ternyata sangat berdampak baik di kehidupan setelah mengamalkan surah Yusuf ayat 4 ini. Jadi ada suatu waktu di mana saya baru bergabung di lingkungan tersebut, dan teman-teman di sana tuh pada bilang kalau saya itu beda katanya. Oh beda, kenapa ya beda? Terus dari teman-teman juga banyak nih yang kayak pengen ngedeketin banyak temennya gitu ya. Oh alhamdulillah, ternyata setelah saya menelaah gitu, oh apakah ini gitu ya keajaiban dari surah Yusuf ayat 4 ini. Masya gitu Allah, aku nih. merinding loh. Biasanya kalau aku udah merinding berarti ceritanya benar loh, bukan bohong. Jadi cara aku ngebedain orang bohong apa enggak sih. Jadi aku biasanya merinding. Berarti Masya Allah benar nih Teh Uca nih, nggak bohong nih. Real nih guys nih. Iya, jadi begitu loh Masya Allah ya keajaiban dari surah Yusuf ayat 4 Jadi ini. kayak lingkungan itu ke Teh Uca punya daya tarik sendiri gitu. Jadi benar-benar memberikan ditempatkan di lingkungan yang baik, dan mereka juga jadi baik kepada kita gitu. Jadi kata mereka itu wajahnya kayak berseri-seri, kayak yang seneng aja ngelihatnya, katanya beda gitu. Wah Masya Allah banget ya. Kembalikan lagi kepada Allah, Masya Allah ini karuniamu ya Allah. Karena jangan sampai kita sombong juga ya Teh Uca. Betul. Karena apa yang ada di kita, mau kita itu pinter, kita banyak ilmu, semuanya cuma titipan Allah ya Teh Uca ya. Betul banget nih, Masya Allah. Jadi gitu sih tipsnya, sebisa mungkin ya kita mengamalkan yang kita bisa gitu. Apalagi untuk diri kita ya, untuk lingkungan juga, karena ternyata penting banget tentang positive vibes ini ya. Ketika kita menghadapi kehidupan yang baru, misalkan alhamdulillah dengan misalkan setelah kita mengamalkan doa ini, kita itu menjadi banyak temannya gitu, karena kan teman juga sangat penting ya di kehidupan. Iya. Nah, Karena kita makhluk sosial. Nah, apalagi di dunia perkuliahan nih, Iya, benar, kita benar. perlu banget temen, sahabat
Dan alhamdulillah ya, pengalaman pribadi juga, mungkin berkat dari keajaiban doa ini, keijabahan dari doa ini, dimanapun saya berada di lingkungan baru sekalipun, saya mendapatkan sahabat gitu, mendapatkan teman gitu. Dan alhamdulillah jadi senang ya. Di mana-mana ada aja teman ya, gitu Teuca ya. Jadi enggak yang kayak dijauhin lingkungan gitu. Jadi luar biasa banget sih ini makna dari Quran Surah Yusuf ayat 4 ini. Berarti kalau CS udah nikah juga ke lingkungan mertua biasa cewek-cewek susah masuk loh. Wah, boleh banget nih ya. Bisa banget ya Iya, bisa dijadiin banget sih. tips ya kalau udah nikah nanti gitu ya. Kan biasanya emang gitu tuh Teuca, kayak ada yang bilang kalau cowok masuk ke lingkungan keluarga cewek tuh kayak gampang diterima, bahkan di sanjung dirajain gitu. Betul banget. Tapi kalau cewek yang masuk ke Lingkungan keluarga cowok kayaknya agak susah agak gitu sulit ya. emang. Karena ada ibu Membentenginya. mertua yang suka cemburu. Betul ya. Emang betul nih. Mungkin dari pembahasan ini jadi bisa diamalkan ya. Barangkali jadi kesayangan mertua. Amin. Jadi banyak banget ya Teuca cabangnya atau manfaatnya yang meskipun di Quran itu singkat banget penjelasannya, tapi sebagai manusia yang berpikir afala taqilun, kita bisa mengembangkan ke apa segi-segi kehidupan lainnya gitu ya Masya Teuca ya. Allah ya. Dan tentunya luruskan niat ya, jangan dipakai doa ini untuk yang macam-macam. Jadi Seperti pelet. bahaya pelet bahaya. cowok. Nanti juga datang sendiri ya jodoh mah, perihal jodoh. Nah gitu sih Yuni. Gitu ya Teuca. Oke, barangkali CS Mandala nih nanti punya pertanyaan lagi, boleh nanya ke Teuca lah. Bisa ditemui di KPI. Siap. Nah Teuca, sebelum kita tutup nih, karena kita udah dikejar waktu juga ya Teuca ya, sampai di penghujung waktu. Teuca boleh nggak kasih tips singkat aja buat teman-teman atau apa? Jangan atau nasihat atau apalah gitu buat CS semua nih Teuca. Kan mungkin kalau dari tadi nyimak, wah masih liar nih, masih pusing. Intinya apa sih? Kayak ya jadi apa gitu yang harus kita lakuin? Iya, boleh nih. Jadi inti dari pembahasan kita kali ini itu mengenai doa sekaligus ayat dari Quran Surah Yusuf ayat 4. Nah, doa ini tuh sangat bermanfaat ya. Ternyata banyak sekali efek positif dari mengamalkan doa ini. Tentunya dengan tetap luruskan niat kepada Allah, maka doa ini tuh bisa memancarkan aura positif dan menjadi pribadi yang positive vibes. Tipsnya buat teman-teman dan CS Mandala, jangan lupa untuk mengamalkan doa ini, soalnya sangat berpengaruh banget buat kehidupan. Itu aja sih. Lagi yang mau cepet-cepet nikah gitu. Boleh. Semoga dapat jodohnya yang Nikah mulu nih aku ya Teuca bahasanya. Soalnya udah tua banget deh umur. Faktor U ya. Nah gitu ya CS Mandala, dan semoga CS Mandala nih yang lagi dengar obrolan kita siang hari ini ya Teuca menjadi muslim dan muslimah yang memiliki aura positif. Amin. Dan dijauhkan dari aura-aura negatif, baik buat diri sendiri dan buat orang lain tentunya. Amin. Terus nanti misalkan kalau dapat jodoh, dapat yang masya Allah tabarakallah. Amin. Gitu. Teuca kita Jodoh makasih dunia banget akhirat. ya Teuca Iya. udah mau sharing bareng kita di sini sama-sama nih, gitu. Uni. Karena hujan badai juga di luar halilintar dan lantai 4 pasti kebayang banget capeknya karena belum ada liftnya juga. Kayaknya itu sedikit kritik juga gitu ya. Oke, nggak kerasa udah hampir lebih ya dari 20 menit kita berdua nemenin CS Mandala gitu. Saya Nikita Amanda, kalau ada salah, dan Teuca juga mungkin ya aku wakilin ya, kalau ada salah dalam obrolan kita kali ini mohon maaf, dan jangan lupa tetap saksikan sharing Quran di setiap Rabu jam 1 siang di Mandala FM 107,8 FM gitu. Oke, buat penutup mungkin kita punya lagu nih buat teman-teman semua sebagai refresh ya gitu.
Oke, sekian dari kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. CS. 2,000 years later.